tepuk tangan buat Pak. Betul apa yang sudah disampaikan oleh rekan tadi mengenai KPK tadi, kurang lebihnya seperti itu. Berarti kita adik-adik udah paham lah ya mengenai KPK tadi. Ya baik, dan juga sebelum kita melakukan observasi, saya akan memberikan cuplikan video mengenai KPK yang ada di Indonesia. Silakan adik-adik bisa simak, nanti kemudian apabila ada yang ditanyakan atau apabila ada yang cerita mengenai video itu, silakan. Saya putar dulu videonya. Akan bisa diperhatikan baik-baik. Ya, setelah tadi simak video mengenai karyawan saya di apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ari gimana? Kan kita semua ini kan ini adalah manusia ya Pak. Tapi kenapa kita tuh memiliki apa yang berbeda? Kenapa Pak? Baik, pertanyaan yang menarik dari kenapa sih kita kan padahal sama-sama manusia gitu ya, tapi kenapa memiliki bentuk yang berbeda, wajah yang berbeda, warna kulit yang berbeda? Sebelumnya sebelum kita masuk materi tadi kan saya sempat menanyakan tadi ada yang menjawab ya Mas Sarok bahwa tingkatan karyawan itu ada 3, yang pertama ada tingkatan G, kemudian yang kedua ada tingkat spesies, dan yang ketiga ada tingkatan ekosistem. Nah, pertanyaan hari ini termasuknya ke tingkatan karyawan itu tingkatan G, karena setiap manusia itu memiliki struktur genetik yang berbeda, sehingga akan menghasilkan kayak bentuk wajah yang berbeda, kemudian warna kulit yang berbeda, bentuk mata yang berbeda. Emang mereka kita semua satu spesies sama-sama manusia, tapi kan dengan adanya perbedaan dari struktur genetik sehingga menghasilkan warna kulit yang berbeda, bentuk mata yang berbeda dan sebagainya. Jadi seperti itu aja jawabannya. Oke, karena sempat tadi saya sampaikan juga bahwa pembelajaran kali ini tidak bisa dilakukan di kelas, akan ada observasi di lingkungan sekitar sekolah, maka silakan dari video pertama kemudian ke sini ke Ari sampai ke Lydia berhitung dari 1 sampai 3, nanti dibagi dari 3 kelompok. Ya, silakan kelompok 1 sama kelompok 1, 2 sama kelompok 2, nanti kelompok 3 sama kelompok 3. Saya jelasin dulu ya prosedur sederhana. Nanti yang kelompok 1 itu mengamati mengenai karyawan tingkat gen yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kelompok yang kedua mengamati mengenai karyawan kreatif tingkat spesies yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang kelompok ketiga mengamati karyawan kreatif tingkat ekosistem yang ada di lingkungan sekolah. Nanti waktunya sekitar 30 menitan dan lama adik bisa mengamati ekosistem atau karyawan kreatif yang ada di sekolah. Nanti diamati bisa diambil gambarnya, dipoto, kemudian digambar di kertas lembar hasil pengamatan. Kemudian setelah itu teman-teman bisa presentasikan di depan hasil dari pengamatan yang sudah kalian lakukan. Apakah dimengerti? Kumpul dengan masing-masing, lalu kita keluar. Kita belajar juga. Ini kamu yang ke sana.
tanaman mangga. Jadi kelihatan gitu. Sini batang, ini tangkai. Ya, oke, kalau diskusinya sudah habis ya, sekarang silakan masing-masing dari setiap anggota kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan observasi tadi. Saya minta dari kelompok satu lebih dulu untuk memaparkan hasil observasi kalian. Silakan mengenai keanekaragaman dari tingkat gen ya. Silakan salah satu dari perwakilan satu siapa? Ya silakan ya. Jadi teman-teman di sini kami dari kelompok 1, saya perwakilan. Setelah kami observasi di lapangan, kita menemukan dari tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen, di mana kita menemukan ada hewan kucing, itu Felis status. Nah, yaitu yang membedakan itu ada warnanya, yaitu ada pasti kalian itu ada warna hitam, terus ada warna coklat dan juga abu-abu. Nah, kemudian ketika kita interaksi langsung dengan kucing, di situ kucingnya juga sedang mencari makan. Tempatnya itu ada di depan lab zoo. Oke, selanjutnya mengenai keanekaragaman hayati tingkat TCS yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Silakan, apakah hasil diskusi kalian sudah kalian lakukan? Beritahu kepada teman-teman semuanya, silakan. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Ya, Salma. Izin memaparkan hasil pengamatan yang telah kami amati tadi diskusi. Jadi kami tadi mengamati keanekaragaman di tingkat spesies. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di awal juga sudah dijelaskan oleh Pak Agung bahwasanya tingkat keanekaragaman spesies itu merupakan variasi spesies di variasi antar spesies di dalam satu ekosistem. Nah, kami tadi mengamati di ekosistem darat. Jadi ada berbagai jenis spesies yang berbeda. Di antaranya ada pohon mangga, ada patis haji, kemudian dan lain sebagainya. Jadi tadi di bawah itu sangat banyak sekali keragamannya seperti itu. Tadi kita juga mengamati berbagai macam spesies ya. Jadi karakteristik dari spesies tersebut sangat berbeda-beda gitu. Tadi juga di bawah kita mengamati ada beberapa spesies mangga, di mana di situ ada spesies mangga gedong, spesies mangga arum manis gitu. Cengkir itu memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Di antaranya dari bentuk buahnya. Kita akan mendengarkan hasil dari observasi kelompok 3 mengenai tingkat keanekaragaman hayati tingkat sistem. Salah satu dari kelompok 3 siapa yang ingin memaparkan hasil diskusinya, silakan. Ya, terima kasih. Oke. Jadi tadi kita melakukan observasi ya, kelompok kami bagian mengenai ekosistem tingkat keanekaragaman hayati yang bagian ekosistem. Nah, di sekolah kita itu ada dua ekosistem, yaitu ekosistem air dan darat. Tapi ekosistem ini ekosistem termasuk ke dalam ekosistem buatan. Nah, di dalam ekosistem darat itu kami menemukan beberapa spesies ya, gitu, seperti kupu-kupu, kemudian semut, terus ada beberapa tanaman-tanaman yaitu seperti melati Jepang. Ditutup karena memang waktu sudah mau habis juga. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, baik, terima kasih. Ya, sedikit ya tambahan dari Bapak. Jadi tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia ini memang biodiversitasnya cukup melimpah, sudah cukup bagus karena memang seperti yang sudah kalian mungkin juga sudah pada tahu, karena sumber daya alam yang ada di Indonesia ini memang cukup melimpah gitu. Sehingga sudah sepatutnya kita selaku penerus bangsa gitu, masa depan bangsa di tangan kalian gitu, sudah sepatutnya harus menjaga tingkat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, baik itu untuk tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies dan tingkat ekosistem. Ada beberapa cara untuk melestarikan
karya kreatif itu baik secara individu maupun ex-situ. Dan secara individu yang dilakukan di habitat aslinya itu kayak melakukan adanya taman nasional, cagar alam. Itu salah satu cara untuk melestarikan kita karya-karya kreatif yang ada di tempat tersebut. Kemudian juga tingkat cara melestarikan situ yang dimana mungkin juga teman-teman pernah berkunjung ke kebun binatang, ada kebun binatang Laguna gitu kan. Itu salah satu pencegahan, itu salah satu pelestarian karya kreatif untuk mencegah dari kepunahan dengan cara situ. Mungkin itu saja tambahan dari saya, untuk kurang dan kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Silakan setelah selesai ini kalian mau istirahat, berjalan makan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.